Ya, pakar telematika Roy Suryo menilai undangan klarifikasi dari kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dan atas rekomendasi timnya, Roy CS memutuskan tidak memenuhi panggilan itu. Apakah benar ketidakhadiran Roy CS tidak berdampak hukum? Kami akan membahasnya dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Prof. Hipnu, apakah ada dampak hukum jika saksi ini tidak memenuhi panggilan dari kepolisian, Prof? Seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Ya, klarifikasi itu bagian dari praadjudikasi. Praadjudikasi bagian dari penyelidikan. Penyelidikan bagian dari upaya untuk mencari suatu peristiwa. Peristiwa dulu. Apakah ini peristiwa hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, klarifikasi ini dilakukan, memang dalam KUHP tidak ada. Dalam KUHP tidak ada, tapi dalam Perkap ada. Apa sih klarifikasi? Klarifikasi adalah sebagai upaya untuk pengumpulan data, pengumpulan informasi yang dilakukan oleh penyidik. Dengan demikian, pengumpulan informasi atas dugaan dari seseorang terlapor itu seperti apa? Adakah bukti-bukti baru? Adakah informasi-informasi baru? Apakah yang dilaporkan itu sama persis yang diadukan oleh pengadu? Inilah sebetulnya esensi klarifikasi itu untuk menjadikan suatu klarifikasi terang. Suatu peristiwa. Begitu, Mbak. Sehingga memang dalam konteks pun tidak ada. Dalam KUHP tadi Prof menyebutkan tidak ada. Ini kan juga senada dengan pernyataan Roy Suryo bahwa dia tidak memenuhi undangan klarifikasi karena disebutkan tidak ada pro justisia atau dasar hukum yang kuat. Bagaimana menurut pandangan Prof Hipnu? Iya, karena masih lidik. Lidik itu pengumpulan informasi, Mbak. Jadi belum ada siapa itu, upaya paksa belum ada. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Aspek hukum itu kalau upaya paksa baru ada, ini belum mencari suatu informasi. Cuman memang sebetulnya kalau sebagai bentuk klarifikasi diundang, ada segi positifnya. Pertama, dia akan memberikan keterangan bahwa apa yang dilakukan tidak betul. Kedua, kalau memang ada dugaan, ada informasi-informasi lain yang dikembangkan oleh penyidik. Ketiga, dia bisa memberikan suatu informasi kepada penyidik, ini loh untuk dibuka kembali, ini loh untuk yang buka diklarifikasi. Sehingga sebagai bentuk pengumpulan itu sebagai holistik, baik dari pelapor maupun terlapor. Itu, Mbak, dari segi positif. Ini suatu yang penting. Jadi memang aspek hukumnya nggak ada, tapi sebagai bentuk klarifikasi dalam arti luas sangat penting sekali. Dalam hal ini Roy Suryo yang merupakan pihak terlapor, Prof, apakah keterangan Roy Suryo ini mungkin bisa diabaikan dalam kasus ini? Karena kan total masih ada 6 laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. Nah, ini memang nanti kita lihat dalam perkembangan pembuktian. Kalau memang dalam hal seperti ini, kuncinya kan sebetulnya gini, Mbak, diteruskan atau tidak itu sebetulnya saya melihat bahwa pihak Pak Roy Suryo itu pun untuk melihat apakah betul bahwa ijazah itu asli atau tidak. Itu dulu sebetulnya. Kalau itu sudah ada suatu kepastian, itu perkara akan berlanjut. Ini yang menjadikan berkepanjangan. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini memang sebagai asas hukum, asas cepat nggak ketemu. Pihak terlapor nggak pernah hadir, pihak pengadu juga bersikukuh terus lah. Ini yang terjadi. Sehingga jangan sampai konsep due process of law itu akan diterjang. Ini yang kita harus hati-hati. Dengan demikian, kalau toh memang dipaksakan, itu nanti berpotensi semenang-menangan. Tapi bicara hukum, bicara bukti. Seandainya penyidik memang punya bukti yang akurat, itu. Tapi mau tidak mau harus dipanggil. Nggak bisa. Karena suatu pemanggilan itu sebagai bentuk klarifikasi. Aspek hukum klarifikasi itu penting. Sebagai aspek mendengar, gitu, Mbak. Public hearing. Itu yang, jadi agak sulit kalau memang pihak terlapor tidak hadir. Bisa tapi cukup panjang. Gitu.
Oke, sebenarnya mau tidak mau ini harus dipanggil. Apakah Polda ini bisa menjemput paksa begitu, Prof? Karena kan dihadirkan Roy Suryo ini sebagai saksi. Bisakah dilakukan penjemputan paksa ini? Bisa sepanjang perkara ini masuk kualifikasi penyidikan. Kalau masih klarifikasi penyelidikan tidak bisa. Karena penyidikan itu sebagai upaya untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Dan itu merupakan kewajiban kalau sudah melakukan tahap penyidikan. Pertama nggak hadir, kedua nggak hadir, baru paksa. Tapi kalau masih lidik klarifikasi, belum bisa, Mbak. Ini sebagai bentuk upaya dalam rangka untuk mencari suatu kebenaran dan mengumpulkan barang bukti dan keterangan untuk menaikkan suatu penyidikan. Kalau masih dalam tahap klarifikasi ini, bagaimana Prof? Ketika Roy Suryo akhirnya memutuskan tidak datang, ini kan masih pada tahap undangan klarifikasi. Prof Hipnu. Ya, kalau melihat sebetulnya agak ya memang itu Pak Roy Suryo, tapi sebagai dalam rangka mencari kebenaran material, seandainya hadir itu bisa memberikan suatu keterangan-keterangan lanjutan, bisa memberikan informasi-informasi tambahan, bisa memberikan dokumen-dokumen tambahan. Karena apa? Klarifikasi itu pengumpulan data dan keterangan, sehingga jangan sampai keterangan itu hanya pada pihak pelapor, tapi terlapor juga mempunyai keterangan-keterangan yang ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pelapor, gitu Mbak. Ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu ya itu agak rugi sebetulnya. Tapi karena ini merupakan bagian strategi, saya kira Pak Roy Suryo kuasa hukum punya strategi kapan harus hadir, kapan tidak hadir. Ini yang harus kita cermati dalam suatu sistem peradilan kita. Oke, Prof, bagaimana dengan polisi yang juga memanggil ada 4 orang lainnya, tapi juga sama, ini tidak memenuhi panggilan? Ya, sama, karena ini masih lidik. Masih bentuk pengumpulan klarifikasi dan dokumen. Sehingga sebagai bentuk klarifikasi dokumen itu merupakan sebetulnya hak daripada penyidik, tapi sebagai asas equality before the law dan peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka terlapor itu juga dipanggil, diberikan suatu waktu untuk klarifikasi, sehingga ada suatu klarifikasi seimbang, keterangan dari pelapor dan keterangan dari terlapor, gitu Mbak. Ini yang saya kira sebagai bentuk hati-hati, sebagai bentuk prudent dari Polda untuk mengungkap suatu perkara ini, jangan sampai ada suatu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak saksi atau hak tersangka. Kalau seandainya nanti masuk dalam suatu upaya paksa. Oke, tapi bagaimana Prof melihat ini? Jika saksi ini menolak dan terus menolak begitu ya untuk memberikan keterangan, apakah mungkin proses hukum jadi mandek, Prof? Tidak mandek, Mbak, tapi panjang. Jadi asas cepatnya nggak ketemu. Jadi suatu penyelesaian hukum cepat itu apabila bukti akurat, saksi juga akurat, penegak hukum juga cepat, undang-undang juga tepat. 4 variabel itu yang menjadikan suatu proses hukum cepat. Nah ini kan tidak. Ini panggilan belum bisa dilakukan karena menunggu dulu. Klarifikasi tidak bisa namanya maksimal dan sebagainya. Ini agak lambat. Itulah yang terjadi, yang kadang-kadang suatu peradilan itu kapan cepat, kapan lambat, itu faktor-faktor pihak sebagai elemen dari penegak hukum yang tersangkut dalam sistem peradilan pidana itu belum merupakan satu kesatuan bagaimana mencari suatu kebenaran material. Karena memang masih mempunyai kewenangan haknya masing-masing. Oke, apa tahapan selanjutnya, Prof? Ketika undangan klarifikasi mungkin ini kita tunggu tentunya ya, tapi sudah dipenuhi, kemudian sudah saksi-saksi ini sudah memberikan keterangan dalam undangan klarifikasi. Bagaimana tahapan selanjutnya? Kalau nanti hadir dan diberikan klarifikasi dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam tingkatan suatu lidik, maka di sini adalah penyidik akan bisa menaikkan. Oh ternyata dokumen-dokumen keterangan yang dilakukan oleh pelapor betul. Atau sebaliknya, oh ternyata dokumen-dokumen yang dilakukan pelapor tidak mempunyai kekuatan, belum mempunyai kekuatan. Ada 2 dimensi, bisa lanjut, bisa tidak. Makanya kuncinya sebetulnya, sebetulnya ijazah itu seperti apa. Makanya kita tunggu klarifikasi tahap 2 ini, Mbak. Sejauh mana hasilnya nanti? Apakah seperti gelar perkara yang pertama, ataukah gelar perkara yang kedua bisa berbalik? Itu saya kira akan merubah suatu konsep hukum ke depannya. Kita akan menunggu tentunya, tapi jika melihat pernyataan juga dari Roy Suryo, Prof Hipnu, bahwa alasan ketidakhadiran Roy Suryo dan juga kawan-kawan ini merupakan bagian dari saran tim hukumnya. Apakah ini artinya memang dibenarkan dari sisi hukum untuk tidak menghadiri meskipun pemanggilan dilakukan bahkan mungkin berkali-kali, Prof?
Ya, sebetulnya tidak ya. Jadi itu kan saran ya, saran. Karena bagaimanapun juga yang bertanggung jawab adalah subjek pribadi. Sehingga subjek pribadi ini sebetulnya akan cepat menyelesaikan atau tidak. Kalau memang menunggu saran juga baik, tapi kalau tidak, ya juga baik. Nah, ini saya kira bagian strategi, Mbak. Karena masih menunggu gelar perkara tahap 2. Insya Allah kalau gelar tahap 2, prediksi saya akan berubah pengungkapan perkara ini. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana strategi ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Prof, sehat selalu.